Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Karena cemburu, seorang suami tega menghabisi nyawa pria diduga selingkuhan sang istri. Pelaku menghadang mobil yang dikendarai korban dan mengejar korban yang kabur. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang pria berlangsung di halaman Mapolres Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Pada rekonstruksi 26 adegan ini terungkap, pelaku nekat menghabisi pria yang diduga berselingkuh dengan sang istri lantaran cemburu. Menggunakan motor, pelaku mencegat korban yang sedang mengendarai mobil. Pelaku pun langsung menghujamkan senjata tajamnya ke korban. Tak cuma itu, pelaku juga sempat mengejar korban yang kabur dan kembali menghunuskan senjata tajamnya hingga korban meregang nyawa. Peristiwa di keramaian Pasar Panyingkul Mapi di Kecamatan Luyo ini bermotif dendam setelah korban yang berselingkuh dengan istri pelaku. Pengusukan secara berkali-kali kepada korban bahwa awal mula penikaman itu dilakukan memang di atas kendaraan milik korban yang dikendarai. Dan sampai saat ini berdasarkan keterangan pengakuan tersangka bahwa ini didasarkan oleh sakit hati atau dendam. Tersangka terancam pidana 20 tahun atau seumur hidup. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan bocah dalam karung di Nias, Selatan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Pelaku ternyata tetangga korban. Ironis, pembunuhan ini dipicu dendam kalah saat pemilihan kepala desa. Pelaku sakit hati ayah korban menang jadi kepala desa. Pelaku pembunuhan bocah perempuan berusia 7 tahun, anak kepala desa Hili Oro II yang ditemukan dalam karung di desa Bawa Ziono, Nias Selatan berhasil ditangkap polisi. Mengejutkan, pelaku ternyata Alwi Zarulaya, tetangga korban. Pria berusia 47 tahun ini tega membunuh korban di kebun yang hanya berjarak 1 km dari desa dan memasukkan jasadnya dalam karung. Padahal tersangka Alwi Zarulaya sempat ikut saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Korban ditemukan tewas setelah 1 hari hilang. Keluarga histeris saat jenazah dibawa ke rumah duka desa Hili Oro II, Kecamatan Lahusa. Ironis, pembunuhan dipicu dendam lama terkait pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Mas Sarudi Laia, ayah korban. Motifnya karena dendam. Dendam bahwa sebelumnya ada kegiatan pemilihan kepala desa yang secara serentak di Kabupaten Selatan, dan tersangka ini merupakan pendukung dari salah satu kepala desa. Ternyata yang didukungnya kalah, sehingga ini anak kepala desa yang menjadi kepala desa sekarang, sehingga mungkin ada dendam. Polisi menyita barang bukti pakaian, karung, dan batu yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Benar, Pak? Benar, Pak. Benar, Pak. Bapak sendiri atau ada orang lain, Pak? Hayang Sama siapa ya? Menyesal ada Pak? Menyesal. Tewasnya korban membuat keluarga terpukul. Keluarga menduga pembunuhan sudah direncanakan sehingga meminta pelaku dikenakan hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Permintaan kami sebagai keluarga, pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Dan bagi kami sebagai keluarga, ini sudah sangat terencana dengan baik. Karena tentu kita melihat bahwa motifnya dendam. Dendam selama Pilkades itu sudah cukup lama. Dan dari Pilkades 2019 sampai ini kejadian, pelaku sudah sering melakukan kekeributan di kampung. Keluarga juga meminta polisi mendalami kasus ini karena diduga ada pelaku lain dalam pembunuhan korban. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan kilogram sabu masuk Indonesia melalui perairan Aceh dari jaringan narkoba internasional. Sabu disimpan dalam kotak tempat makanan untuk mengelabui aparat. Narkoba yang lolos masuk daratan disimpan di wilayah Biren, Aceh.
Ratusan kilogram sabu ditemukan petugas gabungan Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan Polda Aceh dari kapal ikan di Pelabuhan Rakyat, Desa Matang Bangka, Biren, Aceh. Mengetahui ada petugas para tersangka yang ada di kapal melarikan diri dan melompat ke laut. Penyelundupan narkoba dari Malaysia ini, sabu dikemas dalam kotak tempat makanan. Petugas juga menyita 1 handphone satelit, 3 telepon genggam, serta dokumen kapal. Polisi mengerahkan anjing pelacak memburu para tersangka ke sejumlah ladang dan permukiman di lokasi terpisah yang diduga jadi tempat persembunyian. Hasilnya, petugas menemukan 120 gram sabu beserta timbangan di rumah tersangka di Desa Blangme dan Desa Menasah Tambo, Kecamatan Junip. Ratusan kilogram sabu ini adalah milik jaringan internasional Timur Tengah Malaysia dan Aceh. Awalnya petugas mendapat informasi adanya upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui jalur laut di wilayah Biren, Aceh. Dalam kasus ini 11 orang ditangkap polisi termasuk pemilik kapal, kapten kapal, dan seorang pengendali yang juga napi lapas Lok Sumawe. Sedangkan 7 tersangka lain merupakan penerima narkoba. Para tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Misal seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari di sebuah hotel Semarang, Jawa Tengah. Diduga korban tewas dibunuh oleh teman kencannya. Usai beraksi, pelaku kabur menuju terminal Banyumanik. Tim Inavis melakukan identifikasi terhadap jasad seorang wanita muda yang ditemukan dalam lemari pada sebuah hotel di Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah. Korban M, 24 tahun, merupakan warga Subang, Jawa Barat dan sudah berada di lokasi sejak awal Februari lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan petugas kebersihan hotel saat membuka lemari pakaian. Kasus ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, lemari ada baju-baju, saya cek lagi, loh, ada di dalam ternyata ada si korban. Posisi gimana? Posisi ditekuk P gitu, Pak. Oh. Sama ditumpuk tas isi baju-baju. Diduga korban tewas akibat dibekap dengan bantal. Polisi memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya dan merupakan teman kencan korban. Ada kejadian, jadi seorang perempuan meninggal di dalam almari di kamar 102. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Misal seorang pedagang di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat jadi korban pencurian motor. Sekali beraksi, pelaku menggasak 3 sepeda motor. Seorang pria pencuri motor berjaket merah melintas di gedung parkir Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat. Pelaku nampaknya melihat situasi sekitar. Setelah dirasa aman, pelaku segera beraksi dengan membawa kabur 3 motor milik pedagang. Peristiwa pencurian motor di gedung parkir Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat ini sudah sering terjadi. Di antaranya pada 1 Februari lalu, pelaku berhasil membawa kabur 2 motor incarannya. Korban baru menyadari motor yang hilang saat mengecek ke gedung parkir. Ngecek ke parkiran, ternyata motornya juga nggak ada, gitu. Setelah kita cek di CCTV, ternyata kejadian itu hilangnya jam 5:11. Dilihat di CCTV, memang kelihatan orangnya tapi tidak jelas mukanya karena tertutup oleh masker dan juga topi begitu. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi namun pelakunya belum tertangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, sabu seberat 6 kg lebih diamankan petugas BNN Provinsi DKI Jakarta dari rumah bandar narkoba di Depok, Jawa Barat. Sang bandar selama ini buron ditangkap saat bertransaksi narkoba di Ciputat, Tangerang. Pria ini ditangkap petugas BNN saat bertransaksi dengan pemesan sabu di Jalan Raya Ciputat, Tangerang Selatan. Setengah on sabu didapati dalam transaksi ini. Petugas BNN kemudian melakukan penggeledahan di rumah pelaku di Parung dan Depok dan diperoleh 6 kg sabu. Pelaku memesan sabu dari wilayah Sumatera dan dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi.
Tersangka pun terancam hukuman seumur hidup. Ini barangmu nih semua nih? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Gimana kamu berapa kali udah sama dia kerja sama? Hah? Misa seorang warga menjadi korban aksi begal HP di Jember, Jawa Timur. 2 pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amuk warga. Dua pelaku begal BH dan FY tertangkap warga Uringan Agung, Jember, Jawa Timur. Masa yang emosi sempat menghakimi kedua pelaku yang merupakan warga Lumajang. Menghindari amuk warga yang lebih parah, polisi dari Polsek Jombang segera mengevakuasi kedua pelaku. Peristiwa berawal saat kedua pelaku membegal 2 HP dan uang jutaan rupiah milik KU warga setempat saat sedang mengendarai motor usai pulang kerja. Aksi tersebut dipergoki warga setelah korban berteriak minta tolong. Warga kemudian mengejar kedua pelaku hingga tertangkap. Saat diperiksa, petugas mendapati jimat yang dibawa oleh para pelaku. Ungkap kejadian tindak perkara yang diduga pencurian yang didahului disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Untuk korban sendiri atas nama Kamelia Usman. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita motor yang digunakan untuk beraksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Bisa tanpa melalui prosedur uji kelaikan kendaraan, sopir angkot di Jakarta bisa memiliki buku KIR tapi palsu. Sindikat pemalsu buku KIR menjual dengan harga Rp250.000. Para pelaku mencetak sesuai pesanan di wilayah Jakarta Utara. ...176 buku KIR, stempel, dan berbagai dokumen angkutan umum ini disita polisi dari komplotan pemalsu di wilayah Jakarta Utara. Para pelaku berjumlah 6 orang mencari sasaran pembelinya sopir angkot yang akan melakukan KIR uji kelaikan kendaraan. Para sopir tak perlu melakukan uji KIR namun bisa memesan pada para pelaku. Pelaku ini sudah koordinasi dengan para pengemudi untuk membuat buku KIR ini tanpa melalui prosedur yang resmi atau prosedur yang sesuai dengan aturan. Harganya per buku ini dihargai Rp230.000. M sama H berperan membawa buku KIR ini kepada para sopir. Selain sopir di wilayah Jakarta, para tersangka diduga telah membuat buku KIR keluar kota karena ditemukan stempel Dinas Perhubungan Semarang, Jawa Tengah. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dijerat pasal pemalsuan dokumen. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan satu keluarga dalam Ki Anom Subekti di Rembang, Jawa Tengah. Ternyata pria yang dikenal sebagai kerabat korban. Motif pelaku, dendam. Apa yang melatar belakangi pembunuhan sadis ini? Tunggu jawabannya saat lagi, hanya di Sergap.